Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas mengenai uji validitas kuesioner, di mana ini sangat kita perlukan bagi teman-teman yang sedang melakukan penelitian nih. Kan kita membutuhkan namanya kuesioner tuh, untuk menguji data kita nih valid nggak sih untuk orang-orang gitu ya. Nah, di sini kita ada tabel, di mana pada tabel uji validitas kuesioner ini, kita memiliki 12 orang yang menjawab pertanyaan kita, dengan skor itemnya 10 atau jumlah pertanyaannya ada 10. Nah, oke, langsung aja kita masuk nih. Untuk mencari total skor di orang pertama yang menjawab 10 pertanyaan. Kita tulis sama dengan, kita cari sum, masukkan rumusnya sum, lalu kita blok aja dari pertanyaan 1 hingga pertanyaan 10, kita enterkan. Jika dapat, kita tarik aja sampai ke orang ke-12. Oke, jika udah, teman-teman masuk untuk mencari korelasinya. Dengan cara teman-teman tulis rumusnya sama dengan korel, buka kurung, lalu kita blok untuk yang pertanyaan pertama sampai orang ke-12 di sini kita komain, atau sesuaikan aja dengan komputer atau laptop teman masing-masing. Ada yang titik koma, ada yang koma. Kalau di aku nih koma. Lalu kita blok juga setelah koma tadi adalah skor total. Nah, jika dia tidak melebar kemana-mana si skor total ini, atau nggak pindah ke sini gitu ya, kita harus ikat dia dengan dolar atau teman-teman klik F4. Jika udah kita enter, oke, di sini ada Sarah. Oke, ini kita ulang dulu ya. Oke, sepertinya ada yang salah. Wah, ini harus ikut ini berarti. Ini kita lakuin seperti tadi, ini kita blok, kita ikat dengan F4, lalu kita enter. Nah, dapat. Kedapat, kita tarik aja sampai ke pertanyaan 10. Nah, jika udah, kita akan cari nih degree of freedom-nya. Untuk cari degree of freedom, di sini kita akan melepaskan dua data, di mana berarti 12 dikurang 2 data adalah 10. Jadi total datanya adalah 10. Nah, lalu kita akan mencari R product moment kita dengan mengikuti tabel dari R product moment. Di sini kan tadi katanya 10 ya. Untuk yang 10 berarti R product momennya adalah 0,576. Ingat, berarti sini adalah 0,756. 0,576. Iya kan? 0,576. Nah, jika udah, kita perhatikan untuk korelasi kita. Jadi dia kan harusnya R tabel kurang lebih kecil dari R hitung. Jadi ini harus lebih kecil dari ini. Atau di sini harus lebih besar dari ini. Nah, kita lihat atau cek untuk di data pertanyaan pertama. Aduh, kecil ya. Untuk di pertanyaan pertama, dia kita gedein dulu. Aduh, kok gak mau sih? Oke, kita besarkan dulu angkanya. Gak mau dia. Udahlah. Untuk pertanyaan pertama, di sini dia lebih kecil dari si R product moment. Berarti dia tidak valid. Oke, teman-teman harus tahu dulu. Di sini adalah R tabel. Oh, sorry, ini R tabel. Ini adalah R hitung. Nah, berarti di sini tidak valid. Nah, untuk pertanyaan kedua, dia lebih besar dari 0,576, berarti dia valid. Berarti ini sampai sini. Pertanyaan 3 valid, 4 lebih tinggi berarti valid, 0,6 valid, 0,8 valid, 0,7 valid, 0,6 valid. Berarti kita tandai aja. Nah, berarti dapatlah kesimpulan bahwa pertanyaan 1 sampai dengan 8 adalah valid. Sorry. Ini harusnya 2. Pertanyaan nomor 2 sampai 8 ini valid karena dia lebih besar dari R hitung kita. Lebih kecil dari R hitung kita. Untuk pertanyaan 9, 10, dan 1 itu tidak valid. Oke, baik. Nah, seperti itu. Lalu kita akan cari nih untuk di bagian mencari korelasinya di bagian menu data di sini, di data analisis di Excel kita.
Kita pilih menu data, lalu pilih data analisis. Lalu teman-teman pilih yang bagian correlation di sini. Nah, jika udah, kita blok dari jawaban ini dari sini sampai sini, kita enterkan. Nah, jika udah, dapatlah nih dia jawabannya. Atau ini sama seperti yang tadi kita dapat di sheet sebelumnya. Itu juga. Nah, untuk mencari di Excel Stat, teman-teman buka aja yang Excel Stat teman-teman. Oh, Excel Stat, SPSS ya. Kita klik SPSS. Nah, jika udah, lalu teman-teman copy aja data dari ini sampai ke total skornya. Ini kita kopikan, kita masukkan ke bagian data view. Sini kita pastikan aja. Nah, jika udah, teman-teman pindah ke bagian variable view. Di sini namanya kita ubah jadi X1. Di sini X2, sini X3, ini sampai habis. Nah, untuk yang bagian terakhir ini kita tulis aja lah total. Dengan tipe data numerik sama, tapi which-nya kita ganti dengan 2, lalu decimal place-nya 0. Kita lakukan hal yang sama hingga data ke 10. Nah, jika udah, lalu teman-teman tukar yang labelnya ini dimasukkan sama seperti yang bagian nama. Di sini kita tulis S1 sampai X total. Nah, lalu teman-teman ganti measure-nya menjadi scale. Ini aja. Dari bawah juga bisa. Di sini kita nggak perlu ganti-ganti, nanti dia author sendiri. Nah, jika udah, teman-teman pilih bagian data view. Nah, dia akan berubah tuh. Tadi kan dia agak acak-acak ya, agak banyak angka-angkanya. Di sini lebih sama yang kayak kita tulis tadi. Kalau teman-teman pilih yang bagian analisis, nah teman-teman pilih yang menu baring analisis, terus pilih yang correlate. Di bagian correlate ini teman-teman pilih yang bivariate. Oke. Nah, jika udah, teman-teman tekan shift ya. Ini kan yang pertama nih. Lalu kita pindah ke bawah, tekan shift, lalu kita klik bagian total. Nah, dia akan terblok semuanya. Jika udah, teman-teman pindahkan ya ke variabel dan lalu kita klik OK. Ini kita akan copy dulu ke bagian Microsoft Word. Nah, dapat. Nah, untuk bagian correlation di bagian SPSS ini lebih detail aja daripada di Microsoft Excel di sini, ya kan? Kan di sini nih. Dia lebih detail yang di bagian SPSS di sini. Dapatlah hasilnya seperti itu, teman-teman. Nah, sekian video kita mengenai pembahasan uji validitas kuesioner menggunakan Microsoft Excel dengan data manualnya dan juga bisa menggunakan data analisis di menu data dan juga menggunakan SPSS. Sekian video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.